Candi adalah bangunan sejarah yang terus melahirkan decak kagum. Namun tidak semua candi kita ketahui sejarahnya, sehingga tetap terselubung misteri meski melintasi silih bergantinya generasi. Kali ini kita akan menelisik cagar-cagar budaya misterius, yang beberapa di antaranya menjanjikan pemandangan cantik dan nyaman dikunjungi. Oke teman-teman, kita masih di negara Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan candi-candi yang kita kunjungi dibangun dalam rentang masa antara kebangkitan bangsa Mongol hingga penguasaan kekhalifahan Utsmaniyah atas Eropa Timur. Yuk kita ke sana. Demi kenyamanan menonton video kami, tekan tombol ini untuk memunculkan subtitle bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video ini tanpa di-skip. Sebuah candi menjadi misterius biasanya karena hanya menyisakan puing-puing yang tidak diketahui bentuknya. Misalnya Candi Sumber Nanas di Blitar ini, hanya tersisa onggokan bata dan lubang sumurannya saja. Sebab kemisteriusan candi yang lain adalah terpendam di dalam tanah. Misalnya reruntuhan candi ini, yang oleh masyarakat dinamakan Candi Sawentar II, karena lokasinya hanya berjarak 500 meter dari Candi Sawentar I. Candi yang masih dalam tahap penggalian ini tidak diketahui kapan dibangun dan untuk apa. Namun dari adanya beberapa arcakala dalam berbagai ukuran, mengindikasikan reruntuhan ini memang sebuah candi. Kami sempat membahas situs ini dalam video tentang Candi Sawentar, yang bisa Anda cek pada tautan di atas atau lihat link di deskripsi. Masih di kota Blitar, yuk kita menelusur ke candi misterius berikutnya, yakni situs Sukosewu. Agak masuk kebun sedikit ya dari jalan. Nah, itu dia candinya. Hanya beberapa puing, yakni Padmasana untuk alas arca, altar, dan miniatur candi. Situs Sukosewu sangat dekat dengan Candi Kotes, sebuah candi yang menjadi monumen perang Raden Wijaya saat mendirikan Majapahit. Lebih lanjut mengenai Candi Kotes, silakan klik tautan di atas ya, atau cek tautan di deskripsi. Sebenarnya tidak jelas apakah puing di situs Sukosewu adalah reruntuhan candi atau bukan, dan kita hanya mampu menduga-duga kegunaannya. Namun salah satu hal menarik di lokasi cagar budaya ini adalah keindahan alamnya. Hijau oleh pepohonan, lambean nyiur, dan hamparan sawah yang dialirin sungai. Bagi mereka yang menyukai ketenangan di tengah alam, ini adalah tempat yang sempurna. Menariknya lagi, juru pelihara situs ini juga mendirikan warung tak jauh dari lokasi situs. Nah, teman-teman, menikmati sejarah tentu akan terasa paripurna dengan secangkir minuman hangat, alam yang indah, dan keteduhan suasana. Jangan lupa diabadikan ya, karena loka ini adalah spot foto yang indah. Nah, bicara mengenai candi-candi yang berbalut keindahan alam, favorit saya bukan hanya situs Sukosewu. Yuk, kita meluncur ke kota Sidoarjo untuk mengunjungi candi yang memiliki pemandangan sunset terbaik. Kita ada di Candi Tawangalun dan pemandangannya bagus ya. Ada tanah lapang dan ada sunset di sana. Oke, yuk kita ke sana. Candi Tawangalun berada agak jauh dari pemukiman dan berlokasi di perbukitan Sedati, Sidoarjo. Barangkali itu yang menyebabkannya menyuguhkan pemandangan menakjubkan saat menjelang senja. Candi kecil ini tidak memiliki keterangan apapun tentang dirinya, sehingga kita tidak mengetahui kapan dibangunnya dan untuk apa. Beberapa pihak menduganya dari era Majapahit, sekedar didasarkan pada bahan bangunannya, yakni bata merah. Yang lain menduga candi ini berdiri sejak masa Kerajaan Janggala. Dari bentuk yang ada, terlihat jelas bahwa bangunan ini adalah sebuah candi yang hanya tersisa kakinya. Nama Tawangalun sendiri berasal dari nama seorang resi bangsa raksasa yang diyakini pernah tinggal di sini. Untuk mengetahui Candi Tawangalun lebih jauh, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat tautan di deskripsi. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik candi misterius yang dibisikkan makhluk gaib. Juga sebuah candi berbalut ajaran Tantra Bhairawa yang menakutkan, serta menjelaskan tentang kesaktian masa lalu yang luar biasa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun memiliki pengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Konon, seorang warga di desa Medalem, Sidoarjo, yang sedang bersih-bersih mendapat bisikan gaib bahwa jika sebuah pohon asem besar di sana ditebang, akan muncul benda warisan masa lalu.
Setelah pohon ditebang, warga benar-benar menemukan candi yang terkubur tanah. Candi ini kemudian diberi nama Candi Medalem. Ini candinya, terbuat dari bata merah dan hanya tersisa alasnya saja. Tidak ada apapun di candi ini, sehingga tidak diketahui kapan dibangunnya dan untuk apa. Ketika pertama kali dilihat, masyarakat sekitar langsung mendeskripsikan benda cagar budaya ini sebagai sebuah candi. Namun ukurannya terlalu kecil untuk sebuah candi. Bagi saya, ini lebih terlihat seperti alas dari Gapura Paturaksa. Gapura Paturaksa sendiri adalah pembatas antara area madya atau area tengah dengan area suci. Jika benar ini Gapura Paturaksa, maka salah satu sisi dari bangunan ini adalah area suci. Yah, memang sebenarnya tidak semua candi adalah bangunan suci. Ada juga yang dulunya cuma sebuah gapura. Misalnya Candi Dermo yang juga terletak di Sidoarjo. Tautan Candi Dermo yang merupakan gerbang megah Kerajaan Majapahit ada di atas ya, atau cek link di deskripsi. Candi Medalem ini berukuran kecil, namun sebenarnya menarik jika digali dalam kacamata kesejarahan. Terlihat ya, candi ini sudah mengalami perbaikan. Tuh, bata-batanya diberi semen. Candi ini memiliki keunikan, yakni berada di halaman sebuah musola. Barangkali ini satu-satunya candi di Jawa Timur yang bertempat di area yang sama dengan rumah ibadah lain. Oke, dari Sidoarjo kita meluncur ke Pasuruan. Kabarnya di sana ditemukan candi misterius juga. Lokasinya di pinggir persawahan dan perkebunan warga. Itu dia candinya, dikenal dengan nama Candi Kebo Ireng. Terlihat ya, reruntuhan ini benar-benar sebuah candi yang berukuran besar, dengan hiasan yang raya. Hal ini bisa dilihat dari motif ukirnya yang memang sangat indah dan rumit, juga dari ukuran sisa candinya. Oke, kita scan dulu ya teman-teman. Kalau utuh, candi ini mungkin ya cukup besar juga ya. Di samping itu kita bisa membuat perbandingan kepala Gupala itu ya, Kalamakara sama yang di sana itu ada Dwarapala, cukup besar juga. Ini kan jari tangan ya, ini jari tangan aja segini gedenya ya. Jadi mungkin ini Kalamakara, mungkin juga Dwarapala ya, yang di sana itu. Jadi melihat ukuran Dwarapalanya besar seperti itu ya, candi ini pasti besar. Yang menarik adalah relief ini. Terlihat ya, ada bentuk kaki. Biasanya relief Candi Majapahit memiliki ukiran yang tidak dalam atau tipis-tipis. Sementara kaki ini terlihat penuh seperti patung. Candi ini menghadap ke barat. Dan meskipun runtuh, alas kaki candinya masih terlihat indah. Teman-teman bisa memperhatikan bagian dalamnya ada terbuat dari batu merah. Dan casingnya, luarnya seperti biasa ya, batu andesit ya. Dan ini badan candi utamanya, kemungkinan yang di sana itu tangga pintu masuknya ya. Dan di depan sana ada pewara ya. Ini sisa-sisa pewaranya atau candi pengiring yang lebih kecil. Terdapat 3 pewara ya, kalau teman-teman perhatikan. Mempertimbangkan adanya pewara dan relief yang ukirannya dalam tadi, mungkin candi ini lebih tua dari masa Majapahit. Relief tadi mengingatkan saya pada gaya relief di Candi Jago, candi dari era Singasari yang memang pahatan reliefnya dalam. Maka kemungkinan candi ini berasal dari era Singasari, namun masih terus digunakan di zaman Majapahit. Di candi ini juga ditemukan simbol Surya Majapahit, yang saat ini ada di Trowulan. Atas dasar temuan ini, beberapa pihak meyakini bahwa candi ini dibangun di masa kerajaan Majapahit. Namun, sesungguhnya relief di dalam cungkup atau sisi dalam sebuah atap candi bukanlah Surya Majapahit, melainkan ukiran Dewa Surya atau Dewa Matahari sebagai simbol penerang dalam semesta candi itu sendiri. Perhatikan, Dewa Surya di cungkup Candi Jawi, lengkap dengan kudanya. Begitupun ini, Dewa Surya di Candi Sawentar, juga dengan kudanya. Namun, kadang-kadang Dewa Surya hanya berbentuk matahari. Misalnya pada cungkup Candi Angkat Tahun di kompleks penataran ini, yang lagi-lagi dianggap simbol Surya Majapahit. Dengan demikian, untuk saat ini saya meyakini usia Candi Kebo Ireng lebih tua dari masa Majapahit.
Hal ini juga bisa dilihat dari adanya unsur tantra pada candi ini. Patung Dwarapala, dan teman-teman bisa perhatikan ada tengkorak di sini. Pengaruh tantra ini. Hiasan kepala Dwarapala berbentuk tengkorak juga kita temui di Candi Singasari yang merupakan pendarmaan Raja Kertanegara, seorang penganut tantra Bhairawa. Unsur tantra lainnya adalah adanya kala kirtimuka yang berbentuk khas di candi ini. Perhatikan teman-teman, raksasa ini menggigit benda berbentuk silindris. Ada pihak yang menganggapnya sebagai ular, namun ada arkeolog yang menduganya sebagai besi yang digigit hingga bengkok. Terlepas dari mana yang benar, pesannya tetap sama, yakni penguasaan atau penaklukan atas kekuatan alam. Dan itu adalah hakikat ajaran Tantra Bhairawa. Maka, bagi saya, jelas bahwa candi ini beraliran Tantra Bhairawa. Kirtimuka yang menggigit silindris ini terdapat lebih dari satu, sehingga kemungkinan berfungsi untuk menghiasi tiap relung dewata di keempat penjuru mata angin, khas candi-candi Siwa. Karena lokasi candi ini dekat dengan desa bernama Pulungan, beberapa pihak yang menganut teori titik magis di dekat Sungai Porong, yakni keyakinan bahwa Wisesapura alias Candi Pendarmaan Gayatri harus ada di Pasuruan, menganggap Candi Kebo Ireng sebagai candi makam Pancasara. Penyebabnya karena Mpu Prapanca menuliskan dalam Negara Kertagama bahwa seusai mengunjungi Candi Makam Pancasara, beliau lalu bermalam di desa Kapulungan. Nah, teori ini sebenarnya diambil dari analisis sejarawan Slamet Mulyana yang sebenarnya menyamakan istilah Baya dengan Bayalangu, juga Kapulungan dengan Palungan. Padahal dalam Negara Kertagama, nama-nama tadi semuanya disebutkan oleh Prapanca untuk menunjukkan 4 tempat berbeda. Jadi menurut saya belum bisa dipastikan bahwa Candi Kebo Ireng merupakan candi makam Pancasara yang tertera dalam Negara Kertagama. Dengan demikian, sebenarnya kesejarahan Candi Kebo Ireng masih terselimut misteri. Dan semakin banyak juga temuan-temuan purbakala ya di Jawa Timur yang mungkin kita masih harus mempelajarinya karena belum bisa mengidentifikasinya. Salah satunya Candi Kebo Ireng ini. Terhadap candi-candi yang masih belum dipahami ini, kita tidak boleh menganaktirikannya. Semua candi layak untuk dicintai dan dilestarikan meskipun tidak setenar Candi Prambanan ataupun semendunia Candi Borobudur. Karena mereka semua adalah warisan kekayaan budaya yang tak ternilai dari leluhur kita, sekaligus bukti nyata mengenai jati diri bangsa kita. Bangsa kita tidak muncul dalam sekejap mata, tetapi menempuh perjalanan sejarah yang kaya dan panjang, serta sama memikatnya dengan riwayat bangsa-bangsa lain yang mungkin lebih kita kagumi. Kini, saatnya kita jatuh cinta dengan sejarah kita sendiri.